Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Kristus telah bangkit. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, sama hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan. Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota berlindungnya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota berlindungnya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Doa hari ini. Allah Maha Kuasa, Engkau sahaja yang dapat menguasai kehendak hawa nafsu yang tidak terkawal dalam diri orang berdosa. Berilah kami anugerah untuk menyukai apa yang Engkau perintahkan dan mengingini apa yang Engkau janjikan, agar di dalam segala perubahan dan kesempatan dunia ini, hati kami pasti terpaut pada tempat yang terdapat bahagia kekal. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada kitab Mazmur 23 ayat 1 hingga 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh kerana namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah firman Tuhan. Bacaan kedua daripada 1 Petrus pasal 2 19 sampai ayat 19.
Sebab adalah kasih karunia jika seorang hendak sadar dan mengenal Allah dengan penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita bukan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun menderita untuk kamu dan telah meninggalkan keadaan ini supaya kamu mengikuti jejak. Ia tidak berbuat dosa dan itu tidak ada dalam hidupnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan dicaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyalahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam dunia di kayu salib supaya kita dalam mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Inilah firman. Shalom dan selamat bertemu kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita memasuki Paskah yang keempat, dan minggu ini juga saudara kita mulai memasuki bulan keamatan. Kalau diizinkan Tuhan, ujung bulan ini kita akan merayakan keamatan. Kalau itu tidak terjadi di gereja, saya pasti kita akan merayakan keamatan di rumah kita masing-masing. Saudara, Paskah bukan saja bercakap tentang kemenangan Yesus atas kayu salib, tapi Paskah juga bercakap tentang penderitaan yang Yesus telah lakukan untuk saudara dan saya. Makanya saudara, apabila kita bercakap tentang penderitaan, saya sangat tertarik dengan pembacaan yang kedua yang dibacakan oleh pembaca Alkitab tadi. Lebih-lebih lagi saudara, dalam ayat yang ke-21, di sana Alkitab memberitahu kita bahwa Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, saya tertarik dengan perkataan mengikuti jejaknya. Maka saudara, saya ingin mengambil tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang bertajuk mengikuti jejak Tuhan. Mengikuti jejak Tuhan itu saudara, kita bercakap tentang mengikuti apa yang telah Yesus lakukan, bahkan terlebih penderitaan yang Tuhan telah alami 2000 tahun yang lalu untuk saudara dan saya. Kalau hari ini saudara, saya bertanya kepada semua jemaat Tuhan, siapa di sini yang ingin menderita? Saya pasti ramai orang yang tidak mau. Saudara, menderita untuk diri sendiri saja susah, apalagi menderita untuk orang lain. Tapi saudara, inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-19. Ayat 19 berkata, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sekali lagi saya katakan, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dan saya mau katakan, pada pagi hari ini kita mau belajar mengikuti jejak Tuhan. Nah saudara, ada dua pertanyaan yang menarik yang harus kita jawab pada pagi hari ini sampai akhir firman Tuhan ini. Pertanyaan yang pertama saudara ialah, mengapa kita harus mengikuti jejak Tuhan? Saudara, sesetengah orang yang di luar atau ada bangsa-bangsa lain yang berkata bahwa untuk apa bagi saya mengikuti Kristus kalau akhirnya saya harus menderita? Saudara, kalau saya tafsir perkataan ini dan kalau saya ingin jawab, ada sedikit kesilapan apabila dia berkata akhirnya menderita. Saudara, mengikut Yesus, pengakhirannya itu bukan penderitaan. Penderitaan itu hanya berlaku sewaktu kita mengikut Yesus.
Tapi di akhir daripada penderitaan itu, saudara, ada mahkota kekal yang menanti saudara dan saya. Nah saudara, saya kembali kepada pertanyaan, mengapa kita harus mengikuti jejak Yesus atau jejak Tuhan? Dalam ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Nah saudara, yang pertama saudara, mengapa kita harus mengikuti jejaknya? Sebab saudara, itu merupakan panggilan. Panggilan untuk saudara dan saya untuk mengikuti Tuhan. Saudara, di dalam peperiksaan, biasanya di dalam peperiksaan di sekolah-sekolah, meniru itu adalah satu kesalahan yang besar. Tapi dengar sini baik-baik saudara. Orang yang percaya dipanggil untuk meniru kehidupan Yesus yang membawa kemuliaan kepada Allah dan keselamatan bagi semua manusia. Makanya saudara, jika ada orang yang berkata, untuk apa saya mengikuti Yesus kalau akhirnya saya menderita? Saudara, penganiayaan orang percaya itu adalah sebuah kemungkinan yang nyata di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Panggilan untuk menderita karena Injil itu adalah kasih karunia Allah. Namun saudara, ada jawaban yang kedua kepada soalan yang pertama tadi. Mengapa kita harus mengikuti jejak Tuhan? Karena ayat ke-25 berkata saudara, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Domba yang sesat perlu dipimpin. Orang yang sesat perlu kembali kepada Tuhan. Makanya saudara, walaupun apabila Alkitab berkata, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu, maka sememangnya ada keperluan untuk kita untuk terus mengikuti Tuhan, mengikuti jejak Tuhan. Karena apabila kita gagal mengikuti Tuhan, saudara, ada besar kemungkinan kita mungkin kembali tersesat seperti domba. Ada keperluan untuk sentiasa mengikuti jejak Tuhan. Saya mau meminjam kata-kata pemazmur. Dalam Mazmur 17 ayat 5 berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Saudara, selama kita mengikuti jejak Tuhan, saudara, Tuhan akan memimpin kita. Sungguh pun mungkin kita akan harus berjalan di lembah kekelaman. Tapi dengar sini baik-baik saudara, Tuhan itu gembala yang baik. Selagi kita mengikuti jejak Tuhan, Dia akan sediakan padang rumput yang hijau. Dia akan sediakan aliran sungai supaya kita boleh minum dengan sepuas-puasnya. Saudara yang saya kasih, ada soalan yang kedua yang berkata, bagaimana? Teladan apakah yang harus kita ikuti daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Nah saudara, ada banyak penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Dan saya mau katakan saudara, itu akan dialami oleh kita juga. Jadi bagaimana kita harus mengikuti teladan Tuhan? Ayat ke-22 hingga ayat yang ke-24, saudara, di situ ada beberapa praktikal kita mengikuti jejak Tuhan. Ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Untuk kita saudara, kalau kita ingin mengikuti teladan Tuhan, mari kita belajar jauhi dosa. Jujurlah dalam setiap perkataan kita. Jujurlah dalam setiap tata kerja kita. Ini teladan yang kita harus ikut dari Tuhan. Ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Pelajaran apakah yang kita terima dari ayat ini? Saudara, sekurang-kurangnya ada 3 pelajaran yang kita terima daripada ayat 23 ini. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita jangan menyimpan dendam. Firman Tuhan berkata, Yesus dicaci maki, tapi dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, saudara. Jangan simpan dendam terhadap sesama kita, apalagi musuh kita. Jangan membuat pembalasan, karena pembalasan itu, saudara, milik Tuhan. Saudara, dengar baik-baik, jika kita mengadakan pembalasan, saudara, kita sedang mencuri haknya Tuhan. Karena pembalasan itu hanya boleh dilakukan oleh Tuhan satu hari nanti. Dalam ayat ini, kita harus belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Apakah kita dianiaya, apakah kita disiksa, apakah kita diperlakukan dengan tidak adil, saudara. Mari kita belajar berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ini satu pengajaran yang indah. Firman Tuhan berkata, Yesus memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara, mari kita belajar dalam ayat firman Tuhan ini, berkorban demi kebenaran. Seperti yang saya katakan di awal tadi, berkorban diri sendiri saja susah, apalagi berkorban untuk orang lain. Tapi inilah yang Yesus lakukan. Yesus sanggup berkorban untuk saudara dan saya. Mari kita tarik pelajaran ini, saudara. Saya mau mengakhiri khotbah ini dengan membaca ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Saudara, ada orang yang menderita karena melakukan dosa. Firman Tuhan bertanya, dapatkah seperti ini disebut pujian? Ternyata, saudara, ada orang yang menderita karena dosanya sendiri. Tapi bahagian yang kedua ini kita harus perhatikan baik-baik. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Haleluya, saudara. Haleluya. Mengikuti jejak Tuhan itu merupakan satu panggilan Tuhan. Mengikuti jejak Tuhan karena kita dahulu sesat seperti domba, dan Tuhan telah menghimpunkan kita kembali. Makanya ada keperluan, sekali lagi saya katakan, ada keperluan untuk kita mengikuti jejak. Mengikuti jejak Tuhan adalah mengikuti teladan Tuhan dan apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Saudara, mari saudara, kita ambil pelajaran ini. Kita belajar mengikuti jejaknya Tuhan. Apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Saya akan berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang berkata, ya Tuhan, saya mau mengikuti jejak Engkau. Saya mau hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita. Buka hati kita. Dan mari kita belajar bersama-sama. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajarkan. Engkau telah menderita untuk kami, ya Tuhan. Engkau telah melakukan segala sesuatu, menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib untuk kami. Dan firman-Mu mengajar kami supaya kami mengikuti jejak-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa, tolonglah kami Bapa, supaya kami juga diberikan kekuatan
untuk mengikuti jejak Tuhan, menderita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu merupakan satu panggilan yang tertinggi bagi kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajar kami. Dan saya berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan ini. Mari Engkau jamah kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, Engkau berkati. Kalaupun mereka terpaksa dan harus menderita karena Injil, saya yakin percaya itu merupakan kasih karunia Tuhan. Menteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Biar firman Tuhan ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara, dan Tuhan memberkati kita semua. Pengakuan iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dijadikan sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia diselipkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Doa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu ini Engkau sudah menyertai di dalam setiap aktiviti-aktiviti di rumah kami masing-masing. Walaupun kami dalam tempoh fase PKP, tapi itu tidak menjadi penghalang kepada kami untuk terus beribadah kepada Engkau. Malah kami terus menyembah kepada Engkau dan bersekutu dengan Engkau bersama dengan keluarga kami dan saudara-saudari kami melalui ibadah online. Bapa di syurga, saat ini kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu. Berdoa dari kawasan Silabukan, Tungkus hingga kawasan Velda. Kiranya Tuhan Engkau terus menyertai, memberkati dan melindungi setiap daripada jemaat-Mu ini Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan kesehatan dan juga perlindungan kepada mereka walau di mana saja mereka berada Bapa. Kami berdoa supaya iman kami akan terus dikuatkan, iman kami akan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini kami ingin berdoa juga untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani di dalam diocese kami, malah di dalam paroki kami St. Stephen. Kiranya Tuhan Engkau terus memberikan hikmat di dalam pelayanan kami, di dalam kami merancang pelayanan kami untuk kemuliaan nama Engkau Bapa. Terima kasih, syukur Tuhan, kami menaikkan segala puji syukurnya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal beserta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.
buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng